Hey Calvin, apa kabar? Kita mulai pakai bahasa Indonesia. Oke. Oke. So, Kita sampai habis bahasa Indonesia kan ya? enggak. Enggak ya? Dia baru bilang enggak. Oke. Ya. So, salah satu hal yang gue coba lakukan pakai podcast ini adalah pakai gue loh. Oke, pakai gue loh. Kalau lo mau up to you, tapi ini buat gue membiasakan. Kalau kalau podcast sama cowok, especially orang Jakarta gitu ya. Kamu orang Jakarta? Lo orang Jakarta? Jakarta. Iya kan. Soalnya biasanya kalau misalnya gue lo itu menandakan bahwa masih temen. Kalau misalnya aku kamu itu sedikit lebih intimate. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Iya. Makanya gue lagi coba untuk membiasakan. Bener. Karena kalau misalnya ngomong sama cowok, kamu either kita mikir dia bukan dari Jakarta, atau kayak why are you talking to me like that? Am I your girlfriend or something? Oke. Iya. Gitu. Oke. Terus by the way, selamat karena bentar lagi lo akan menikah. Congratulations. Sebenarnya kalau misalnya orang ngomong congratulations gitu kayak kita harus berusaha untuk thank you bro. Karena ternyata persiapan menikah itu, Dennis, lama sih. Makin lama makin bagus sebenarnya ternyata. Cuman deg-degan karena ternyata harus ngerjain ini, harus ngerjain, dan yang paling penting adalah harus bayar ini, bayar itu. Jadi kita agak deg-degan, cuman ya thank you so much. Jadi Dennis kapan? And thank you for listening to the podcast. Have a good day, everybody. Have a good day. Terus, even though kakak kamu baru nikah, now ini giliran lo. Udah berapa lama kalian dating, pacaran? Jadi pacarannya itu udah dari tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi 2021 ini udah 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun ya 2013 2014. 2014, sorry. Oke. Nanti di-cut kali ya. Enggak apa-apa. Ya, jadi dari 2014. Cuman kita kenalnya itu udah dari SMP. Oh, wow. SMP bahasa Inggrisnya apa ya, Dennis ya? For me middle school. Kalau di daerah aku panggilnya middle school. Iya, dari middle school. Tapi di Inggris secondary school. Oke. Gitu. Yeah. Jadi ada yang bilang junior high. Ya, jadi kita udah kenal dari junior high, dari junior. Sekarang udah mau senior, kita akhirnya memutuskan untuk menikah gitu. Cuman menariknya, mungkin banyak juga yang belum tahu nih, Dennis. Gue ngenalin Novia itu ke orang tua baru kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Oh wow. Karena kan gue nih anak kedua bungsu, terus anak cowok satu-satunya. Jadi kalau misalnya di Indonesia, meskipun gue tuh dilahirkan di Jakarta, tapi gue tuh orang tuanya Jawa sama Batak. Nah biasanya dari ibu tuh kalau di Indonesia agak-agak cemburuan kalau misalnya anak satu-satunya nih punya pacar. Jadi dia merasa perhatiannya terbagi gitu. Sampai akhirnya udah deh, di tahun kelima, karena waktu itu mau berangkat kuliah S2, ini kayaknya saatnya gue ngenalin nih Novia ke orang tua gitu. Jadi itu menarik juga sih untuk suatu hari mungkin ya gue cerita lebih dalam lagi. Tapi yang pastinya adalah nggak backstreet juga, cuman 5 tahun pertama itu cukup struggle lah. Karena itu kayak pacaran diam-diam gitu, rahasia. Belum dikenalin ke orang tua. Bercanda. Iya. Gitu. Terus persiapan termasuk apa? Persiapan tuh, jadi ternyata nih ini bakal menjadi informasi juga nih buat yang dengerin. Kalau misalnya mau menikah, selain harus mengantongi izin dari orang tua, ternyata masih panjang banget jalannya. Kalau misalnya mau menikah, yang pertama yang harus disiapkan adalah venue. Terus yang tanggal udah ada? Tanggal udah ada. Okay. Tanggal udah ada. Jadi venue-nya harus yang pertama tuh. Habis venue ternyata ada juga decoration sama wedding organizer. Nah, wedding organizer ini ternyata bisa juga ada
wedding plannernya juga. Kalau misalnya kita masih nggak tahu nih nanti weddingnya bakal kayak gimana atau kita bakal pakai vendornya siapa. Jadi ada dua, kebetulan pacarku, calonku, dia udah mempersiapkan ini mungkin dari 7 tahun yang lalu. Bahkan sebelum mau menikah dia udah siap semuanya, dia pengennya ini, pengen itu. Jadi nggak perlu wedding planner, kita cuman perlu wedding organizer. Jadi 3 hal itu yang paling utama. Dennis nanti ininya di mana venue-nya? Venue lo di jadi gini, gue mau tanya, kalau ada wedding organizer dan wedding planner juga, kenapa harus ribet buat lo? Mereka yang harus ngajain. Do it, go, done. Ya kan? Barusan Dennis ngomong apa? Terakhir katanya? Done. Sebelum done? There, do it, go, done. Itu. Tadi apa? Do it. Do it. Oh, itu bukan maksudnya. do it masalahnya. It. Ini masalahnya tergantung. People may say do it, tapi do it masalahnya. I see. Tapi kalau, menurut gue itu lucu. You know, it's like a little bit kayak bisa dibilang ironic, ya. Ironic. Like, okay. Merencanakan. Ya, okay. Merencanakan kondangan itu susah ya. Ya udah kita cari orang yang bisa bantu. Kita cari 2 orang yang bisa bantu. Tapi masih susah. Like it's like what's going on? Iya. Apa kerjaan mereka apa? Tapi sebenarnya seru sih meskipun susah ya. Jadi kayak ini satu fase baru lah gitu yang kita harus hadapin mau nggak mau gitu. Dan the beauty of it nggak tahu di luar Indonesia seperti apa. Tapi kalau di Indonesia banyak banget yang ngomong gini. Cowok-cowok tuh biasanya takut memulai dulu karena kita tunggu settle dulu deh, tunggu semuanya beres. Kalau misalnya itu yang ditunggu nggak akan maju katanya. Ini katanya ya, karena gue juga baru ngejalanin ini semua gitu kan. Tapi ada juga yang bilang bahwa pasti ada jalan gitu, jadi dijalanin aja gitu. So karena dalam kasus ini calon istri lo udah punya like dream, udah rencana sejak 7 tahun lalu. Apakah itu bikin kayak kurang stres buat lo? Karena dia udah ada plan. Iya. Bisa jadi karena ini juga ternyata kemarin suaminya kakak gue bilang bahwa udah leave it to your girlfriend lah atau calon gitu, karena biar dia aja lah yang ngatur, karena cowok tuh biasanya cenderung untuk tahu beres gitu. Tapi juga tantangan orang beda-beda sih. Ada yang harus berdebat dulu sama orang tuanya karena orang tuanya pengennya di sini, orang tuanya pengennya tanggalnya sekian gitu kan. Kebetulan bersyukurnya gue sama Novia nggak menghadapi tantangan yang itu gitu. Tantangannya lebih ke oke nih gimana dengan waktu yang singkat semuanya bisa terlaksana gitu. Oke. Well, udah cukup dengan pernikahan. Yes. Gue udah gak mau bahas lagi. Oke, gue juga udah gak mau bahas lagi. Gue udah mulai galau ya. Galau. Bercanda. So gue mau bahas music. Ya. So buat yang ini udah like setelah 10 menit gue baru kasih tahu yang lagi dengerin tentang introduction lo ya. Iya. Tapi background lo music ya. So gue mau bahas just in general like apa bikin lo mau jadi musisi dari awal? Sebenarnya dari awal itu gue menjadi seorang musisi bukan satu hal yang emang direncanain gitu loh. Kalau misalnya kan sekarang orang bisa nyanyi, pengen ikut ajang-ajang pencarian bakat, pengen jadi penyanyi gitu. Cuman emang karena for the love of music aja gitu. Akhirnya terus suka ciptain lagu, terus nyanyi pas lagi ada acara sekolah. Dan pas di tengah-tengah acara itu ada kakak kelas yang ternyata anaknya produser. To make the long story short, akhirnya ngerilis album pertama gitu. Jadi semuanya itu berawal dari I was just doing what I love that time. Gitu. Jadi sampai akhirnya bisa dikenal sebagai musisi, terus orang banyak suka karyanya, it's a bonus lah buat gue gitu, karena semuanya dilakuin karena yaudah emang gue seneng kok gitu. Tim lo sejak waktu itu di awal sampai sekarang sama, produser itu sama atau beda-beda? Kalau di musik itu sebenarnya circle-nya
kecil gitu Dennis. Okay. Jadi kita bakal ketemu orang yang itu aja. Timnya sih sebenarnya beda dari yang album ketiga sama album pertama dulu. Cuman akhirnya ketemu-ketemu lagi gitu. Kayak satu contoh yang bikin album pertama, produser album pertama itu adalah mamanya Danila Riyadi yang sekarang lagi happening gitu. Jadi maksudnya meskipun kita nggak kerja bareng, kita bakal ketemu-ketemu lagi di situ gitu. That's the beauty of music industry, I guess. Okay. The beauty and also the curse. Karena we'll be dominated with the same person. Tapi dengan adanya semua kemajuan digital gini, everyone can distribute their music sih buat aku. Terus album terakhir, the most recent one, Nostalgia. Ya, Nostalgia. Diucapin nostalgia atau gia? Nostalgia. Kalau bahasa Indonesia ya. Nostalgia bahasa Indonesia. Kalau Inggris nostalgia ya. Yes. So album kalau itu bahasa Spanyol apa Denis? Nostalgia. Nostalgia. Creo, I think. Oke. Yeah, I think. Nostalgia. Alright. Anyway, album itu punya style gaya yang unik ya. Album itu sebenarnya album lo yang gue lebih banyak tahu. Tapi setahu gue juga album itu beda banget dengan yang sebelumnya ya. Itu punya style yang sedikit, I don't know, bisa dibilang retro. Kalau musik nggak bisa, I don't know, vintage. Tapi style lebih kayak like older style, classic style. Itu berasal dari mana? Like untuk ikut jalan itu buat albumnya? Sebenarnya sih I would lie atau kayak cuman sekedar jawab kalau misalnya because I love 80s music, I want to be involved by my music heroes gitu ya. Tapi kalau misalnya the real honest answer adalah karena waktu itu gue punya album kedua. Waktu masih sama Universal Music Indonesia. Dan pada saat itu albumnya tidak mencapai ekspektasi gue lah gitu ya. Harusnya album ini bisa gini, bisa gitu. Tapi pada saat itu musik pop yang terinspirasi atau terdengar jazz belum terlalu diterima sama masyarakat. Sampai akhirnya album gue ini nggak mencapai titik ekspektasi gue lah gitu. Tapi ternyata setelah setahun kemudian album kedua gue itu rilis, which around 2013-2014, itu banyak musik-musik yang terinspirasi sama musik jazz. Terus aku jadi sorry kok aku sih kayak jadi intimate gitu, kayak Mr. D ini pacarku. Oke. Terus nah terus akhirnya gue memutuskan, wah tuh kan gue bilang apa, harusnya tuh album ini bisa jadi future gini di album kedua. Terus akhirnya gue bilang gue mau bikin satu album yang pasti nanti arah musiknya kesana nih gitu. Jadi di tahun 2016 gue mulai tulis lagu tuh yang terinspirasi dari musik 80s. Well, bisa dibilang gue seneng musik 80s, tapi lebih dimotivasi karena I'm gonna make it, I'm gonna prove it gitu that time. Jadi terus bikinlah album Nostalgia itu. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang bilang, Vin albumnya tuh asik banget loh, gini, bikin lagi dong gitu ya. Satu hal pelajaran yang gue dapat adalah mau sebagus apapun itu, kalau misalnya motivasi awalnya adalah sesuatu yang untuk membuktikan atau mungkin sedikit ada amarah gitu-gitu ya, jadinya bisa mengganggu potensi dari album tersebut gitu. Tapi bright side-nya adalah orang tetap suka kok sama lagu-lagunya gitu. Jadi ya it's a learning process lah for me. Terus ada rencana buat album berikutnya? Iya. Terus kalau misalnya rencana album sebenarnya lebih realistis ya. Karena kan kalau misalnya orang bikin album sekarang, they don't really listen to all the songs in the album. So people prefer to release a single. Jadi mendingan single aja deh gitu. Terus misalnya single satu berjalan, orang bisa terima, terus juga bisa ke monetize gitu, baru kita bikin single berikutnya gitu. Jadi untuk tahun 2021 ini rencana gue sih lebih ngeluarin single Dennis daripada ngeluarin album gitu ya. Terus juga banyak juga yang bilang orang nggak cukup untuk satu lagu gitu. People wanna know
how you make it, how you compose it gitu. Makanya terus di single yang akan rilis tahun ini nanti bocoran juga, ini bakal jadi lagu bahasa Inggris kedua selama gue berkarir. Judulnya Why Can't We, ini sama Amanda Sessa, anaknya Om Parto. Jadi dia masih muda, 17 tahun. Waktu itu kita iseng-iseng bikin lagu. Jadi gue ngajak Amanda Sessa untuk main yuk ke studio di rumah. Kita bikin konten apa, kayak ngobrol, kayak podcast, kayak atau bikin lagu kali ya gitu. Terus pas bikin lagu, gak taunya kita berdua suka sama lagunya. Terus kita memutuskan untuk yaudah deh kita produce aja. Dan itu memang ada di playlist YouTube channel gue juga, namanya 1 Hour Song Challenge gitu. So I think in terms of music this year, gue lebih memilih untuk ya go with the flow aja lah gitu. Maksudnya bukan berarti tanpa plan, tapi juga belajar dari pengalaman album nostalgia yang kayak I'm gonna make it, this album is gonna be big, bla bla bla, and so on. Malah kecewa gitu karena nggak sesuai ekspektasi. Tapi justru pada saat kayak yaudahlah, jalanin aja dulu musiknya gitu. Malah diketemuin sama orang-orang yang bisa menuntun dan bisa mengembalikan cinta gue terhadap musik gitu. Emang zaman ini lebih ke zaman single. Ya lo benar ya. Tapi ya gue masih suka album. Masih album tapi ya? Gue jadul. Tapi single suka juga? Iya tergantung. Emang gini, buat gue sebagai music fan, tergantung albumnya. So like ada beberapa album yang kalau didengar dari lagu pertama sampai lagu akhir ada flow, you know, and kayak kadang-kadang ada cerita yang masuk ke the overall story of the album ya gitu. So ada beberapa, I think, you know, like salah satu albumnya Muse, semua album XX, ada satu band baru yang gue suka, they do Gooey, that's the name of the band, oh my god I forgot. Glass Animals I think, Glass Animals. Tapi ya itu nggak semua, so ada artis lain yang gue suka, tapi mungkin gak ada satu albumnya mereka yang gue suka, so gue suka dengerin beberapa singlenya aja. Aku bikin playlist sendiri. Dan juga kan sekarang eranya nowadays semuanya segalanya serba cepet kan Dennis ya, kayak orang bikin mau cepet-cepet denger, cepet bosen juga gitu. Nah makanya juga ini yang membuat mungkin orang akhirnya ngeluarin single aja, atau bahkan mungkin cuman cover-cover di YouTube gitu. And lo sebagai fan, music fan gimana? Tough question. Sebenarnya nggak bisa dipungkiri bahwa berjalan 10 tahun nih ngerjain musik terus gitu ya. Kayak adalah pasti titik jenuhnya, bosen gitu, kayak aduh capek juga ya bikin musik terus juga dikenalnya sebagai musisi terus. Kalau dikenal sebagai musisi kan pasti kayak ayo kapan lagu baru lagi gitu. Sama aja kayak mungkin orang ketemu lo gitu terus mau dong ajarin bahasa Inggris yang ini gitu. Jadi kayak dikejar-kejar terus, ayo kapan. Tapi at this point actually I wanna take it slow, kayak ya nikmatin dulu. Jadi balik lagi jadi pendengar musik lagi, jadi penikmat musik lagi, sebelum akhirnya menemu antusiasnya untuk let's release an album or a single or produce a song for someone else gitu. Jadi kadang break itu perlu juga sih sebenarnya ya, kayak take it slow, enjoy the process gitu. Ya mungkin buat musisi especially. Yes. Terutama butuh break kayak gitu. So buat yang lagi dengerin nonton, kita pick up, lanjut lagi bagian bahasa Indonesia sebentar, and then mau ganti ke bahasa Inggris. Tapi sebelum kita cut, ada pertanyaan. Tadi gue sempat nanya, kalau sebagai musisi kan pastilah ada rasa bosen gitu-gitu ya. Kalau misalnya dari content creator sendiri kan lebih cepat nih setiap hari gitu ya. Gue juga bikin konten, tapi kalau ngelihat konten lu kan di Instagram juga hampir tiap hari. Di YouTube juga banyak, ada podcast sekarang gitu. Kalau misalnya pernah bosen ya, I assume pernah gitu. Tapi biasanya yang lo lakukan untuk cure your boredom tuh apa, Dennis? Kadang-kadang gak ada cure. Kadang-kadang gak ada cure. Gini, so gue kasih tahu kalian ini di bagian akhir podcast, so gak ada yang akan dengar. Tapi so gue pikir alasannya content creator bisa kadang-kadang jenuh, ya,
Karena kita kejar keinginan penonton. Which, you know, ya udah boleh. Tapi kalau keinginan lo nggak satisfy, dipuaskan. Thank you. Gimana lo bisa lanjut, you know? So, dalam kasus gue, karena gini, by the way, sekarang gue udah mulai tulis kayak naskah buat film yang gue pengen bikin dalam masa depan. Belum gak ada apa-apa, itu cuma tulisan doang. This year ya? Amen. We'll Next see. year. Hopefully this one. This one, okay. Tapi kalau gue tulis di situ, gue nggak tulis buat penonton. Itu menurut gue dari semua buku-buku yang gue pernah baca, dari dengar interview sama artis, and when I say artist, I don't mean celeb, I say an artist. Artist, Seniman. Artis nggak boleh, seniman nggak boleh bikin seni buat audiensnya, karena audiensnya nggak tahu apa yang dia mau. Okay, and I agree with that 100%. Tapi konten aku pelajaran. Ada komedinya, ada entertainmentnya. Tapi karena itu pelajaran, gue dari awal selalu kasih apa yang mereka mau. Karena dari perspektif gue emang like, ya udah, what do you want, I'll give it to you. Karena lo yang nonton dan lo yang butuh educationnya, pendidikannya, ya udah, gue kasih yang kalian mau. Tapi selama ini akhirnya gue mau bikin lebih banyak konten yang memuaskan gue. Memuaskan gue. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Ada podcast sekarang. Ya, tapi konten podcast sama konten bahasa Inggris gimana? Yang mana yang menang? Konten bahasa Inggris. So, agak susah kalau mau tiba-tiba berubah macam konten. Dan sekarang gue kayak like mau gak mau, well, it's just what's gonna have to happen. Karena kita harus memuaskan diri juga. You know. Ya, mungkin dari itu juga ada baiknya juga sih, Dennis. Karena kan ibaratnya pada saat lo bikin di Instagram, lo bikin di YouTube, memuaskan penonton, jadi kayak memendam. Gitu. Tapi jadi mungkin suatu saat, pada saat cerita itu nanti keluar, orang baru bisa kenal, oh this is the real Dennis. Ini yang sisi seninya Dennis yang mau dikeluarkan. And hopefully itu ya, filmnya tahun ini ya. Yes. Let's do it. Yes, come on. Mantap. Okay. So kita ganti ke bahasa Inggris sekarang. Bahasa Inggris full nih. Full. Full ya. Nggak ada hukuman kan kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris ya?